Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan materi kita masih di tema 5, subtema 1, pembelajaran 5. Di sini kita lihat ada kerukunan adalah cara hidup yang harus dilakukan oleh manusia agar dapat hidup aman dan damai. Adanya kerukunan dapat menciptakan suasana persaudaraan dan kebersamaan meskipun ras, suku, bangsa, dan agama berbeda. Nah, ini adalah pada intinya kita itu harus selalu menjaga kerukunan ya. Supaya apa? Supaya hidup kita itu tentram, damai, aman ya. Pasti kita hidup di lingkungan sekitar kita itu pasti berbeda-beda suku, berbeda-beda agama ya. Ada yang sukunya dari Jawa, ada yang sukunya dari Sunda, ada yang dari Sumatera, ya. Nah, itu adalah kita harus selalu menjadikan perbedaan itu sebagai suatu persatuan untuk menjaga kerukunan, ya. Oke, paham ya? Jadi tidak boleh saling ejek, mengejek. Ya, atau menjelekkan satu sama lainnya. Karena kita ini semua sama, yaitu satu Indonesia, ya. Oke, selanjutnya di sini ayo melengkapi kalimat nih. Ya, ini teksnya ada di sini nih ya. Oke, coba kita lengkapi kalimatnya ya. Oke, coba kita lihat. Cuaca dapat berubah ya. Cuaca dapat berubah. Tulis di sini. Berubah. Kemudian misalnya sekarang di luar matahari bersinar cerah ya. Nah, namun tidak lama kemudian langit berubah menjadi gelap dan turun hujan. Di televisi sering ada apa? Sering ada perakiraan ya. Sering ada perakiraan mengenai perakiraan cuaca. Titik-titik cuaca adalah suatu apa ya? Tentang cuaca. Nah, ini berarti berita ya. Berarti di sini ya. Berita cuaca adalah suatu sebentar. Berarti ini bukan berita ya. Berarti ini perakiraan juga ya. Perakiraan cuaca adalah suatu berita tentang cuaca. Ini berarti perakiraan. Ininya berita ya. Ramalan cuaca. Oh, ini ada ramalan nih. Berarti di sini ramalan ya. Ramalan. Ya. Sorry. Kita lihat dulu di sini ada. Nah, ini ramalan nih, berarti ketuker ya, Nana ya. Di sini perakiraan ya, perakiraan. Nah, di sini ada ramalan. Nih, ramalan. Nah, seperti ini baru betul ya. Di televisi sering ada ramalan mengenai perakiraan cuaca. Nah, ini baru benar. Ramalan mengenai perakiraan cuaca. Nah, di sini baru perakiraan cuaca adalah suatu berita. Iya, betul? Tuh. Nah, ini baru benar ya. Jadi ketukar ya. Perakiraan cuaca antara kota yang satu dengan kota yang lainnya ya. Dengan kota yang lain belum tentu sama. Cuaca dapat diramalkan dengan apa? Dengan mengamati
Mengamati keadaan langit. Cuaca yang sering kita alami adalah cerah, berawan, panas, dingin, dan hujan. Selesai deh ya. Tadi ini ketukar ya. Di sini ini ramalan, kemudian di sini yaitu perakiraan. Nah, seperti itu ya. Jadi gampang ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang gerak dominan pada senam lantai. Nah, ini kita harus praktekin nih di kelas nih ya, gerak dominan pada senam lantai. Kita baca dulu aja. Pola gerak dominan pada senam lantai itu harus disesuaikan dengan kemampuan fisik setiap anak dan kondisi sekolah ya. Untuk usia sekolah dasar, pola gerak dasar dominan yang dapat dilakukan adalah kombinasi gerakan berlari, gerakan meloncat sambil berputar 90 derajat, dan sikap kapal terbang. Coba praktikkan kombinasi gerakan tersebut, ikuti petunjuk. Nah, ini harus praktikkan di sekolah ya. Nah, cara melakukan kombinasi gerak berlari, gerakan meloncat sambil berputar, dan sikap kapal terbang yang pertama yaitu gerakan awal berlari secepat-cepatnya. Jadi ya, berlari dulu secepat-cepatnya. Kemudian saat habis batas lari, kedua kaki ditolakkan ke lantai. Yang ketiga, saat badan terdorong di udara atau sedang melayang, posisi kaki sedikit ditarik dengan menekuk lutut sambil melakukan gerakan berputar 90 derajat. Sebelum mendarat, kembalikan posisi kaki ke semula. Kelima, lakukan pendaratan dengan kedua kaki. Keenam, selanjutnya posisikan badan kembali berdiri tegak. Ketujuh, posisi kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Yang kedelapan, rentangkan kedua tangan ke samping lurus sejajar bahu. Nah, ini untuk sikap kapal terbangnya ya. Yang 9, bungkukan badan ke depan sejajar dengan lantai. 10, salah satu kaki diangkat lurus ke belakang hingga membentuk sikap kapal terbang. Nah, 9, tahan selama 30 detik untuk atau sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ini kita bisa praktikkan nanti di sekolah ya. Nah, ini dia nih caranya nih. Lihat nih gambarnya ya. Nah, kita lihat sikap berlari dulu yang tadi. Nah, sikap berlari. Nah, ini dia ya. Lari sekuat-kuatnya, kemudian nanti ditolakkan dua kaki ya. Kemudian sikap meloncat. Nah, ini dia. Kemudian ini sikap kapal terbang ya. Nanti kita praktikkan di sekolah, oke? Nah, sekarang bulan Januari, nggak ada bulan istimewa apa? Nggak ada tanggal merah.